kembali lagi bahwa tadi ya kita melihat Anda katakan bahwa kebijakan negara harus fokus. Kemudian kita melihat tadi ada menghadapi 2023 bisa seperti itu. Dengan mungkin dampak dari Leader Declaration adopted kali ini, apa yang mungkin bisa kita persiapkan di Indonesia sendiri? Ya, pertama tentu saja bagaimana agar poin-poin yang telah disepakati itu berjalan dengan konkret. Jadi tidak hanya sekedar seremonial, kemudian pulang dari Bali semuanya lupa lagi. Nah, jadi harapannya tentu ada langkah konkret. Nah, salah satu yang bisa dikonkretkan kan adalah pandemic fund. Kita ingat bahwa ketika pandemi banyak negara yang rasio utangnya itu meningkat drastis, sehingga ruang fiskal dari berbagai negara itu menjadi sangat sempit. Anggaran program pembangunan menjadi tereduksi, kemudian juga anggaran-anggaran untuk infrastruktur, untuk produktivitas itu semuanya menjadi terhambat akibat dari penanganan pandemi ini. Jadi langkah konkretnya mungkin salah satunya tepat ya pandemic fund ini, di mana dana ini dipersiapkan untuk katakanlah tadi ada prevention di masa yang akan datang, kemudian juga bagaimana membantu negara-negara yang katakanlah masih belum sebaik Indonesia atau sebaik negara lain dalam hal mungkin vaksinasinya, kemudian pencegahan yang lainnya. Nah, ini yang juga perlu dibantu agar tadi kan temanya adalah supaya dunia ini bisa bangkit lebih cepat dan lebih kuat seperti itu. Jadi perlu aspek kesehatan ini harus nomor satu dulu, karena kan kesehatan ini menjadi aspek penting bagi ekonomi ya, bagi hubungan internasional dan lain-lain. Jadi kalau kesehatannya terlupakan atau kita keluar dari pandemi kemudian ke depan tidak ada kita tidak waspada, maka dikhawatirkan akan terjadi hal yang berulang pada masa yang akan datang. Tapi kalau kita lihat dengan perekonomian saat ini, seberapa tangguhnya kita untuk menghadapi resesi di 2023 sebenarnya? Ya, sebenarnya kita punya kekuatan domestik yang cukup kuat. Di antaranya adalah populasi yang cukup banyak. Ini bisa kita jadikan modal untuk ekonomi dari sisi konsumsi. Ya. Jadi ketika katakanlah ada ancaman penurunan ekspor gitu ya, nah produksi dalam negeri ini bisa dialihkan untuk berkontribusi lebih banyak ke pasar domestik. Ini yang bisa diupayakan. Jadi banyak yang meramalkan bahwa resesi dunia itu tidak akan sampai ke Indonesia. Ya betul, karena salah satu faktor kita memiliki kekuatan di sisi konsumsi. Tapi itu juga tidak serta-merta terjadi kalau kebijakan pemerintah tidak inline dengan sisi produksinya. Agar produksi-produksi domestik ini harusnya bisa meningkat untuk mengisi pasar dalam negeri. Seperti itu yang bisa dilakukan. Jadi kita manfaatkan size ekonomi yang besar di Indonesia untuk menghindari ancaman resesi global seperti itu. Oke, saya kembali ke Ibu Emilia. Bu Ibu Emilia, tapi kalau kita lihat tadi ya dengan respon atau pertemuan ini tentunya memberi respon ataupun mengubah pandangan dunia ke Indonesia. Secara hubungan internasional, bagaimana ini sebenarnya nanti ke depannya? Efek dari KTT G20 yang berlangsung di Bali ini, bagaimana nanti manfaat yang akan didapatkan oleh Indonesia yang memberi dampak baik buat Indonesia? Pada dasarnya ada dua. Pertama, Indonesia harus melihat pencapaian vaksin itu sebagai prestasi. Artinya negosiasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam format COVAX AMC itu membuat Indonesia mampu memberikan vaksin kepada warga negaranya, tahap pertama, tahap kedua, dan booster. Vaksin didapat melalui beli maupun donasi. Dan itu bisa dilakukan melalui forum multilateral seperti G20. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan hanya bilateral, dengan Cina saja, Amerika saja, atau Inggris saja. Yang kedua, di dalam hubungan internasional, ketika menghadapi sebuah krisis, ada sebuah istilah namanya reinventing the wheel. Artinya, seberapapun siapnya Indonesia, seberapapun siapnya Amerika, seberapapun siapnya Cina, tapi ketika krisis itu datang, pandemi itu datang, pasti akan ada masa-masa sehingga ketika mereka harus bekerja sama satu sama lain. Meskipun sebelumnya krisis kesehatan yang lainnya sudah pernah datang, tetapi ketika akan krisis yang lain datang, pola itu akan terulang dan pola-pola kerjasama itu harus dilakukan kembali. Oke, pola-pola kerjasama itu. Nah, tadi kalau kita bilang vaksin, ini Prof, memang kan cukup kita lihat sekarang
vaksin dan kita berupaya dengan itu. Bila ada apapun masalah ini, krisis kesehatan yang terjadi di Indonesia, kemudian kita mencoba untuk mencari solusinya. Salah satunya kemarin vaksin. Dan ini ada hubungan internasional di sini. Tapi Anda melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini? Ya, karena tadi Bu Emilia menyebut soal COVAX, di mana Bu Menteri Luar Negeri memang jadi pimpinannya. Kebetulan saya satu dari 15 katakanlah pakar yang diperintahkan oleh COVAX untuk menjadi Independent Allocation Vaccine Group. Jadi tugas kami, saya dan teman-teman itu melihat data pengumpulan vaksin berapa yang tersedia dan lihat negara mana yang membutuhkan, kemudian kita bagi secara bukan proporsional tapi secara sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi memang betul bahwa untuk keberadaan vaksin COVID itu walaupun mula-mula dihantam habis-habisan begitu ya, bukan hanya Indonesia tapi dunia tidak beres, ada politisasi vaksin, negara megang vaksin buat diri sendiri, tapi belakangan dengan adanya COVAX situasi lebih baik. Saya ingat sekali pertemuan saya setiap bulan tahun lalu itu susah mendapatkan vaksin, sementara pertemuan sekarang lebih banyak ke bagaimana kita membaginya secara lebih baik. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Tapi poin kedua seperti tadi sudah saya juga singgung sedikit, ada 3. Nomor 1, untuk menanggulangi pandemi, isunya bukan hanya vaksin, makanya PPR, Prevention and Preparedness Response. Tiga-tiganya harus jalan. Harus dicegah kalau mungkin kita bisa cegah sejak awal. Dan itu mencegahnya harus di source-nya. Jadi contoh tadi, kalau ada salah satu desa di benua manapun ada kasus yang aneh, itu sudah mesti dicegah dari situ. Supaya jangan menyebar ke negara lain, menyebabkan menjadi pandemi berikutnya. Itu soal prevention. Yang kedua memang preparedness. Artinya jangan sampai ada kekurangan oksigen, segala macam di sini, peran uang penting. Dan yang ketiga respons kalau pandemi itu sudah datang. Gitu. Jadi itu memang bagian dari pandemi. Tapi saya perlu ingatkan kita semua bahwa masalah kesehatan bukan hanya pandemi. Kalau tadi disampaikan gara-gara pandemi maka uang fiskal habis, situasi keuangan jelek, saya juga perlu ingatkan bahwa gara-gara pandemi target imunisasi non-COVID di dunia bisa tidak tercapai. Pengendalian tuberkulosis di dunia bisa terlantar. Pengendalian malaria di dunia bisa terlantar. Target-target SDG kesehatan bisa tidak tercapai karena semua perhatian pada waktu kemarin kan pada pandemi kita pada COVID. Tapi ingat, penyakit lain kan nggak bisa disuruh berhenti. Kuman lain kan jalan terus, virus lain jalan terus. Benar. Jadi kita harus jalan bersama-sama semuanya. Oke, nah ini berjalan bersama-sama. Arti cukup menarik ada kata berkeadilan. Tidak hanya di kita lihat di energi yang berkeadilan, kemudian ekonomi juga dikatakan berkeadilan. Bahkan kita lihat tadi kesehatan pun dalam vaksin juga berkeadilan untuk memberi negara-negara mana yang memang membutuhkan di sini. Jadi kalau boleh saya minta closing statement dari ketiga narasumber saya, apa yang memang diharapkan dari mungkin bisa dikatakan dari Leaders Declaration adopted dari KTT G20 di Bali ini bisa mendunia dan berdampak juga ke Indonesia. Kita mulai dari ekonomi mungkin. Ya, jadi tadi pertama sepakat ya terkait dengan pandemic fund, bagaimana upaya pencegahan, kemudian persiapan dan nanti responnya seperti apa agar tidak terulang situasi seperti yang tadi disebutkan Prof. Ketika pandemi semua tersedot perhatian ke sana sehingga upaya penanganan untuk penyakit-penyakit lain menjadi berkurang sebetulnya. Ini harus konkretkan saya rasa ya bagaimana upaya merealisasikan pandemic fund ini bisa berjalan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi perekonomian global ya, ada perubahan arsitektur perekonomian dunia yang tentunya memberikan implikasi bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah isu-isu terhadap restriksi perdagangan. Nah, ini bisa menghambat juga nih proses kerjasama perdagangan dunia di mana tujuannya kan cukup baik ya untuk kesejahteraan masyarakat dunia, tapi sayangnya ketika eskalasi perang Rusia-Ukraina ini justru menjadi menghambat yang namanya kerjasama perdagangan internasional. Sebagai contoh, beberapa negara justru melarang ekspornya ya karena mereka ingin mengamankan pasokan untuk negaranya dulu. Betul. Gitu. Nah, ini justru kan akan menghambat kesejahteraan masyarakat dunia karena adanya kelangkaan tadi, kelangkaan komoditas yang menyebabkan harganya beberapa melambung tinggi dan diikuti dengan kebijakan lainnya yang justru bukannya malah menyembuhkan tapi menimbulkan sisi lain ya. Ini yang juga perlu dicarikan solusinya agar setiap negara itu saya rasa perlu membuka diri lagi untuk melakukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Oke, singkat saja Bu Emil, boleh closing statement dari Anda? Indonesia perlu melihat peluang dalam diplomasi seperti apa yang paling menguntungkan. Dalam posisi sebagai presidensi G20, diplomasi multilateral yang paling menguntungkan. Pertama dalam vaksin. Lebih baik memang dengan multilateral karena lebih banyak
berkoordinasi, berhubungan dengan negara lain. Dan juga dengan penyelesaian konflik Rusia-Ukraina, walaupun dia menyuarakan ide sebagai negara berkembang, sebagai negara kekuatan menengah, tetapi dalam forum multilateral akan lebih banyak didengar oleh negara maju dan juga negara berkembang. Oke, Prof, singkat sekali dari Anda. Ini gongnya soalnya kesehatan nih. Ada 3. Nomor 1, saya sepakat sekali tadi disampaikan, apapun yang dihasilkan ini harus terimplementasi dan harus bisa terukur. Kalau tidak, ini jadi bicara saja, dan kita harus jelas target 6 bulan, target setahun dan sebagainya, dan kita lihat hasil nanti. Itu 1. Yang kedua, tadi sudah sedikit kita bahas, masalah kesehatan bukan hanya pandemi, kita harus tanggulangi semuanya secara keseluruhan. Yang ketiga adalah buat kita sendiri. Buat kita sendiri, kita sudah banyak memberi prioritas pada kesehatan pada saat pandemi. Sering saya diundang ke televisi, dulu sebelumnya nggak pernah gitu ya, selain diundang cuma ekonom, politisi begitu ya. Nanti sesudah kesehatan pandemi selesai mudah-mudahan, marilah kita menjaga kesehatan diri kita dan keluarga kita, karena bagaimanapun kesehatan ini aset yang berharga buat kita. Oke, baik. Terima kasih Prof Yoga, terima kasih Mas Heri dan juga Bu Emilia telah bergabung bersama kami dalam Berita 1.